Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang aliran feminisme anarkis yang beranggotakan saya, Lailatul Kamalah dengan NIM 19017104. Saya Putri Ayunda dengan NIM 19017065. Sayati dengan NIM 19017017. Saya Maraji Aidil Abdaha, NIM 19017056. Dan saya Rifaldo Salputra, NIM 19017071. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang feminisme anarkis. Feminisme atau tokohnya yang disebut feminis adalah sebuah gerakan perempuan yang menuntut emansipasi atau kesamaan dan keadilan hak dengan pria. Feminisme sebagai filsafat dan gerakan yang berkaitan dengan era pencerahan di Eropa yang dipelopori oleh Lady Mary Wortley Montagu dan Marquise de Condorcet. Feminisme meyakini sistem masyarakat yang patriarkal yang merupakan sumber dari berbagai bentuk penindasan bagi perempuan dan kelompok marginal lainnya. Patriarkal telah menjadi dasar bagi sistem kekuasaan, kontrol, otoritas, moral, dan eksploitasi yang berlaku di masyarakat. Baiklah, selanjutnya yaitu sistem tersebut memberikan ruang bagi laki-laki dan suatu kelompok tertentu untuk mendominasi perempuan dan kelompok-kelompok lainnya. Dominasi inilah yang dilanggengkan dalam berbagai pranata mulai dari negara, agama, ekonomi, adat, hingga keluarga. Menentang segala bentuk dominasi dan kontrol adalah prinsip kunci dalam gerakan anarkisme dan feminisme. Selanjutnya yaitu feminisme anarkis lebih bersifat sebagai suatu paham politik yang mencita-citakan masyarakat sosialis dan menganggap negara dan sistem patriarki dominasi lelaki adalah sumber permasalahan yang sesegera mungkin harus dihancurkan. Anarkisme meyakini penghapusan segala bentuk otoritas, hierarki, serta pemerintahan, percaya pada individualitas sekaligus kolektivitas, dan berpegang teguh pada spontanitas sekaligus pengorganisasian. Pemikir anarkis seperti Proudhon yang menganggap bahwa keluarga adalah unit sosial paling mendasar dan perempuan diharapkan untuk menjalankan peran domestiknya, membuat anarkisme seolah tidak kompatibel dengan feminisme. Menurut Kronecker, ketika feminisme bicara tentang menghapus patriarki itu juga berarti menghapus segala bentuk otoritas kepemimpinan, pemerintahan, bahkan ide otoritas itu sendiri. Pemahaman feminisme terhadap dominasi dan penindasan berangkat dari pengalaman personal perempuan, sehingga ide tentang kebebasan individu dan keleluasaan untuk membuat pilihan-pilihan atas diri perempuan itu sendiri merefleksikan aspek individualitas dari gerakan feminisme. Di sisi lain, penguatan sesama perempuan untuk saling berbagi pengalaman dan mengorganisir perjuangan untuk menyuarakan hak-haknya menggambarkan prinsip kolektivitas dan pengorganisasian anarkisme. Kehadiran feminisme ini memberikan pengaruh dalam membedah dan memahami penindasan oleh bentuk-bentuk dominasi yang ada di masyarakat itu sendiri. Baiklah, feminisme dimanifestasikan dalam berbagai bentuk dan tidak selalu beririsan dengan anarkisme. Sebagian perjuangan feminisme bekerja dalam kerangka sistem negara seperti memperjuangkan keterwakilan perempuan di parlemen dan sistem hukum yang menjamin kesetaraan hak. Anarkisme dan feminisme saling membutuhkan untuk menghapus segala bentuk struktur kekuasaan dan kontrol. Tentunya
dengan menjalankan prinsip-prinsip mendasar dari keduanya, mulai dari lingkaran paling personal hingga komunal. Perjuangan feminisme memerlukan anarkisme sebagai kerangka untuk mengubah keseharian dengan membebaskan diri dari segala bentuk struktur kekuasaan. Anarkis dan feminis percaya bahwa seorang anarkis tidak perlu diingatkan kembali untuk tidak melakukan segala bentuk penindasan pada perempuan dan kelompok lainnya. Begitu pula bagi para perempuan dalam gerakan anarkisme. Seharusnya tidak perlu selalu mengingatkan laki-laki agar tidak seksis dan meminta ruang yang aman untuk bersuara. Jadi, seorang yang anarkis sudah semestinya tidak membiarkan dirinya untuk terus menikmati hak istimewa dari yang dilahirkan dari sistem patriarkal. Ia wajib memiliki kesadaran pribadi untuk memperlakukan perempuan sebagai manusia dengan seluruh hak individunya, menjaga diri untuk tidak berkata dan tidak seksis, dan tidak mendominasi forum. Sekian dari hasil presentasi kami kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.